kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu mengenai Ice Coffee Gula Aren dari UMKM LC Cafe. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan nama tim kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Luluul Musyata Rusida dengan NIM 411901107. Kemudian ada Dea Natasha Fahira dengan NIM 411901110. Kemudian ada Supriya Reva dengan NIM 411901096. Kemudian ada Yonatan Rangga dengan NIM 411901111 3. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Supri Eli Hareva. Baik, terima kasih pada Rangga. Pada kesempatan ini kami telah menentukan beberapa pembahasan mengenai UMKM tersebut, yaitu yang pertama ada analisis biaya volume laba, yang kedua ada analisis harga dan profitabilitas, yang ketiga ada model penggunaan sumber daya aktivitas dan keputusan taktis, dan yang terakhir ada manajemen inventaris. Baik, selanjutnya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini ada sedikit pengenalan mengenai UMKM tersebut, di mana LCI Cafe ini terletak di Komplek Mega Legenda 2, Blok I2, nomor 5, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tempat ini menjual beraneka macam menu seperti macchiato, hazelnut latte, es kopi gula aren, es kopi banana, matcha latte, cheese muffin, dan lain-lain. Dengan jam operasional dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Dan dengan hari operasional yaitu setiap hari. Selanjutnya. Di sini terdapat visi dan misi LC Cafe. Visinya yaitu menjadikan LC Cafe sebagai tempat kunjungan para pecinta kopi dan dapat diterima serta dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya ada misi. Misinya ada 3. Yang pertama yaitu 1, memberikan pelayanan terbaik dalam menyajikan produk yang dipesan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan konsumen dalam hal rasa kenikmatan produk yang disajikan. Dan misi yang terakhir adalah memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam segala hal, baik itu penyajian, pelayanan kafe, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada analisis biaya volume laba yang akan disampaikan ataupun dijelaskan oleh Saudari Lulu. Kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba produk LCI Cafe berupa es kopi gula aren. Di sini ada penjelasan tentang cost volume profit analysis, merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya, baik itu dari biaya variabel maupun biaya tetap, dan volume penjualan yang mempengaruhi laba perusahaan. GVP analysis juga berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis ini menekankan pada keterkaitan antara biaya, volume penjualan, dan harga. Jadi di sini ada akumulasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan es kopi gula aren dari variable cost dan fixed cost-nya. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang variable cost yang dibutuhkan LCE Cafe per bulannya untuk produk ini. Pertama ada kopi hitam bubuk dengan jumlah 10 kilo, total harganya 750.000, lalu ada susu UHT full cream 8 liter dengan total harga 200.000, gula pasir 9 kilo, totalnya 90.000, gula aren 6 kilo, total harganya 150.000, tabung gas 5 kilo dengan total harga 150.000, lalu ada gelas plastik cup dan sedotan dengan total harganya 800.000, sehingga total variable cost-nya yaitu 2.140.000. Kemudian ada fixed cost-nya dari wifi sebulannya 300.000, lalu ada gaji karyawan untuk 4 orangnya 8 juta, lalu ada biaya listrik 300.000 dan biaya air 250.000, sehingga total fixed cost-nya sama dengan 8.850.000. Next. Lalu pertama saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menghitung BEP, dimulai dengan menghitung laba operasionalnya. Rumus ini dihitung dari total penjualannya yang didapat dari harga jual dikali produk terjual, yaitu 22.000 dikali 921 unit sama dengan 20.262.000 dikurang dengan biaya variabelnya 2.140.000 sehingga didapat margin kontribusinya 18.122.000. Lalu dikurang dengan biaya tetapnya yaitu 8.850.000 sehingga laba operasionalnya sama dengan 9.272.000. Kemudian yang kedua,
menghitung berapa unit yang harus dijual untuk mencapai BEP atau mencapai titik impasnya. Dengan rumus biaya variabel terjual dikurang jumlah unit terjualnya sama dengan 2.140.000 dibagi 921 unit sama dengan 2.324. Lalu untuk menghitung BEP-nya dengan rumus laba operasional sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurang total biaya tetap sama dengan 22.000 dikali unit dikurang 2.324 dikali unit dikurang 8.850.000 sama dengan 19.676 dikali unit sama dengan 8.850.000. Sehingga untuk menghitung unitnya perlu pembagian antara 8.850.000 dibagi dengan 19.676. Hasilnya adalah 450 unit. Untuk dari perhitungan di atas, maka dapat dilihat bahwa BEP akan dicapai saat penjualan sudah mencapai 450 unit. Berikut ini adalah pembuktian dari BEP-nya. Dilihat dari total penjualan 450 unit dikali dengan 22.000 sama dengan 9.895.304 rupiah dikurang dengan biaya variabelnya didapat dari 450 unit dikali 2.324 sama dengan 1.045.304 rupiah lalu dikurangi maka akan dapat margin kontribusi sebesar 8.850.000 dikurang lagi dengan biaya tetap sebesar 8.850.000 juga sehingga dapat laba operasionalnya sama dengan 0. Next. Lalu ada menghitung berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang ditargetkan. Dari UMKM LC Cafe ini, mereka menargetkan laba penjualan sebesar 15 juta. Dan untuk menghitung jumlah unitnya, maka digunakan rumus total fixed cost ditambah target income dibagi price dikurang unit cost variable. Dengan total fixed cost-nya sama dengan 8.850.000 ditambah target income-nya 15 juta dibagi dengan price-nya 22.000 dikurang unit cost variabelnya 2.324 sama dengan 23.450.000 dibagi dengan 19.676 sehingga dapatlah jumlah unit yang harus dijualnya adalah 1.212 unit. Lalu ada menghitung BEP dalam satuan rupiah atau moneter. Di sini pertama menghitung berapa penjualan yang harus dicapai dalam mencapai BEP-nya. Dilihat dari total penjualannya 22.000 dikali 921 unit sama dengan 20.262.000 dengan persen penjualan 100% dikurang dengan biaya variabelnya 2.140.000 dengan persen penjualannya 10,56%. Lalu keduanya dikurangin hingga didapatlah margin kontribusi sebesar 18.122.000 dengan persen penjualan 89,44%. Lalu dikurangi dengan biaya tetapnya sejumlah 8.850.000 sehingga laba operasionalnya sama dengan 9.272.000. Dan untuk menghitung BEP dalam moneternya dengan rumus biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 8.850.000 dibagi 89,44% sama dengan 9.895.083 rupiah. Hingga dari perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa BEP dalam penjualan dapat tercapai saat penjualan sudah mencapai penghasilan sebesar 9.895.083 rupiah. Lalu untuk menghitung berapa penjualan yang harus ditargetkan untuk mencapai laba yang mereka targetkan sejumlah 15 juta yaitu dengan rumus fixed cost ditambah target income dibagi dengan margin kontribusi rasio sama dengan 8.850.000 ditambah 15 juta dibagi 89,44% sama dengan 23.450.000 dibagi dengan 89,44% sama dengan 26.666.411 sehingga dapat dikatakan bahwa penjualan akan mencapai laba yang ditargetkan saat sudah mencapai jumlah penjualan sebesar 26.666.411 rupiah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Dea. Dea dipersilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang harga dan profitabilitas.
Pricing and profitability adalah satu keputusan tersulit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan harga atau pricing. Karena penentuan harga inilah menjadi modal bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Pengukuran profit perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama absorption costing, yaitu memasukkan perhitungan untuk fixed dan variable cost. Yang kedua adalah variable costing, yaitu hanya direct cost yang dihitung karena dihitung ke dalam cost of goods sold. Masuk ke market structure price, menghitung markup pada biaya dan biaya target. Dengan cost based pricing, revenue sebesar 20.262.000. Lalu masuk ke COGS, direct material sebesar 1.990.000, direct labor sebesar 8 juta, overhead sebesar 700.000, dikurangin dapatlah 10.690.000 dengan gross profit yaitu 9.572.000, operating income yaitu 9.572.000. Lalu masuk ke markup on COGS dengan rumus selling and administrative expense ditambah operating income dibagi dengan COGS. Selling and administrative expense-nya sebesar 0 dan operating income-nya sebesar 9.572.000 lalu dibagi dengan COGS sebesar 10.690.000. Lalu 9.572.000 dibagi 10.690.000 yaitu sebesar 90%. Markup on direct material dengan rumus direct labor ditambah overhead ditambah selling and administrative expense ditambah operating income dibagi dengan direct material. Direct labornya sebesar 8 juta, overhead sebesar 700.000, selling and administrative expense sebesar 0, dan operating income sebesar 9.572.000. Dibagi dengan direct material sebesar 1.990.000, yang total 18.272.000 dibagi 1.990.000, yaitu sebesar 918%. Lalu masuk ke direct material dengan dibagi dengan 921 unit sebesar 2.161.000, dengan direct labor 8.686.000, overheadnya sebesar 760 rupiah, dan estimation cost of one product sebesar 11.607 rupiah, dan plus 90% markup on COGS-nya sebesar 12.652.000. Lalu bid price-nya adalah 24.259.000. Masuk ke the legal system and pricing. Masuk ke sales sebesar 20.262.000 dengan COGS sebesar 10.690.000 dikurangin maka dapat gross profit-nya yaitu sebesar 9.572.000 dengan variable expense fixed asset sebesar 850.000 dan operating income sebesar 9.272.000. Masuk ke variable costing, sales sebesar 20.262.000 dan variable expense sebesar 2.140.000 dikurangin maka dapat contribution marginnya sebesar 18.150 dan operating income-nya sebesar 9.272.000. Outsourcing costing income sama dengan variable cost income produk dengan sales. Lalu masuk ke sumber daya aktivitas dan keputusan taksis yang akan dijelaskan oleh Jonathan Rangga. Pada Jonathan Rangga dipersilakan. Sumber daya aktivitas dan keputusan taktis mengenai produk LCE Cafe, yaitu Ice Coffee Gula Aren. Next. Makanan dan minuman yang disajikan telah disediakan menunya, sehingga para pelanggan bisa langsung memilih menu makanan dan minuman yang ingin dipesan. Untuk pemesanan makanan pelanggan, bisa langsung makan di tempat dan isi makanan yang disajikan akan disesuaikan dengan pilihan pelanggan sesuai dengan harga jual. Berikut adalah perkiraan klasifikasi biaya produk Ice Coffee Gula Aren untuk penjualan selama 1 bulan. Yang pertama ada kopi hitam bubuk, jumlah 10 kilo, harga satuan 75.000, total harga 750.000. Kemudian susu UHT full cream 8 liter, harga satuan 25.000, total harga 12.000. Gula pasir 9 kilo, harga satuan 10.000, total harga 90.000. Gula aren 6 kilo, harga satuan 25.000, total harga 150.000. Tabung gas 5 kilo, 2 tabung, harga satuan 75, total harga 150. Gelas plastik cup 1000 buah,
harga satuan 700, total harga 13.000. Sedotan 1.000 pieces, harga satuan 100 perak, total harga 100.000. Total variable cost-nya ada 2.140.000. WiFi 1 bulan 300.000, gaji karyawan 4 orang 2 juta, total harga 8 juta, biaya listrik 1 bulan 300.000, biaya air 250.000, total fixed cost-nya 8 juta 850.000, grand totalnya 10 juta 990.000. Next. Setelah dihitung perkiraan klasifikasi biaya produksi pada Ice Coffee Gula Aren LCI Cafe, maka kita dapat menghitung estimasi laba rugi penjualan selama 1 bulan. Sales Ice Coffee Gula Aren itu ada 20.262.000, sales gas-nya 1.190.000, gross profit-nya 18.272.000. Expense-nya itu ada WiFi 300.000, gaji karyawan 8 juta, biaya listrik 300.000, biaya air 250.000, itu ada 8.850.000. Kemudian estimasi laba ruginya itu ada 9.422.000. Pandemi yang telah terjadi dapat menyebabkan turunnya omset yang didapatkan oleh LCI Cafe. Walaupun cafe ini tergolong baru, tetap saja harus ada cara untuk bertahan. Oleh karena itu, kami memberikan tactical decision making berupa rekomendasi alternatif solusi, yaitu menerima pesanan khusus untuk acara besar dalam bentuk borongan, lalu terus mengembangkan menu-menu yang sudah ada agar lebih menarik minat pembeli. Next. Kami menggunakan 4 metode. Metode pertama yang kami gunakan yaitu definite problem. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengetahui permasalahan yang ada di LCI Cafe. LCI Cafe merupakan sebuah tempat menjual minuman kopi dan makanan. LCI Cafe memiliki masalah yang dihadapi, yaitu susahnya menaikkan jumlah pelanggan dan terkadang jumlah pelanggan malah menurun. Yang kedua, identifikasi visible alternatif. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, ada alternatif yang dapat kita lakukan, yaitu diantaranya 1, melakukan promosi melalui Facebook, 2, melakukan promosi melalui Instagram. Next. Oke. 3, identifikasi predicted cost and compare relevant cost. Selanjutnya adalah memprediksi biaya yang akan muncul dari kedua alternatif yang telah dibuat. Prediksi biayanya sebagai berikut. Yang pertama untuk iklan Facebook, kuantitinya 1 unit, price-nya 2.800.000, totalnya 2.800.000, cost of goods sold-nya itu overhead-nya 2.800.000, cost of goods sold-nya 2.800.000, cost of goods sold per unitnya 2.800.000. Kemudian net income, sales-nya 20.262.000, cost of goods sold-nya 2.800.000, gross profit-nya 17.462.000. Net profit-nya 17.462.000. Yang kemudian ini untuk Facebook ya, yang atas ini. Dari tabel di atas didapati profit bulanan tanpa menggunakan biaya lainnya apabila melakukan iklan pada Facebook itu adalah profitnya 17.462.000. Kemudian untuk Instagram itu harganya 3 juta, overhead yang kemudian cost of goods sold-nya overhead-nya 3 juta, cost of goods sold-nya 3 juta, cost of goods sold per unitnya 3 juta, kemudian net income, sales-nya 20.262.000, cost of goods sold-nya 3 juta, gross profit-nya 17.262.000, net profit-nya 17.262.000. Dari tabel di atas didapati profit untuk bulanan tanpa menggunakan biaya lainnya apabila melakukan iklan pada Instagram adalah 17.262.000. Next. Yang keempat, select best alternatif. Pemilihan alternatif bukan hanya berdasarkan pada perhitungan kuantitatif saja, tetapi berhubungan dengan kualitatif juga. Itu apakah alternatif ini selaras dengan tujuan dari strategi kafe? Menurut kami alternatif yang sesuai adalah menggunakan iklan pada Facebook, disebabkan akan menyebabkan kafe menghemat biaya sebesar 200.000 daripada menggunakan iklan pada Instagram dan memberikan keuntungan untuk kafe tidak termasuk biaya produksi, hanya menghitung revenue kafe dikurangi biaya promosi yaitu 17.462.000 dan juga dilihat dari sisi pengguna Facebook jauh lebih banyak dari Instagram sehingga promosi menggunakan Facebook akan jauh lebih menarik bagi kafe. Next, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Supri. Supri dipersilakan.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai manajemen inventaris. Baik, dia next. Inventory management atau manajemen inventory merupakan manajemen inventaris dalam suatu perusahaan ataupun proses pencarian, penyimpanan, dan menjual persediaan baik itu bahan baku ataupun bahan mentah dan barang jadi atau produk yang sudah siap dipasarkan yang dilakukan secara sistematis oleh suatu usaha tertentu. Berikut adalah list persediaan bahan baku ais kopi gula aren yang dibutuhkan selama 1 tahun. Yang pertama ada kopi hitam bubuk dengan harga satuan 75.000 dan jumlah yang dibutuhkan selama sebulan yaitu 10 kg dalam setahun dibutuhkan sebanyak 120 kg sehingga total harga setahun yaitu sebesar 9 juta rupiah. Yang kedua ada susu UHT full cream dengan harga satuan 25.000, jumlah sebulan 8 liter, jumlah setahun 96 liter dengan harga setahun yaitu sebesar 2.400.000 rupiah. Yang ketiga ada gula pasir dengan harga satuan 10.000, jumlah sebulan 9 kg, jumlah setahun 108 kg dengan harga setahun sebesar 1.080.000 rupiah. Yang keempat ada gula aren dengan harga satuan 25.000 rupiah, jumlah sebulan 6 kg, jumlah setahun 72 kg dengan total harga setahun yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Yang kelima ada gelas plastik cup dengan harga satuan 700 rupiah, jumlah sebulan 1.000 pieces, jumlah setahun 1.200 pieces. Mohon maaf, jumlah sebulan sebanyak 1.000 pieces, jumlah setahun sebanyak 12.000 pieces dengan total harga setahun sebesar 8.400.000 rupiah. Dan yang terakhir ada sedotan dengan harga setahun dengan harga satuan sebanyak 100 rupiah dengan jumlah sebulan 1.000 pieces juga, jumlah setahun 12.000 pieces dengan harga setahun sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya ada EOQ atau Economic Order Quantity, merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan dengan tujuan mengurangi total biaya yang digunakan. Dengan rumus EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. Dengan keterangan R merupakan jumlah barang yang dibutuhkan, S merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemesanan, P harga beli per unit, I biaya yang digunakan untuk melakukan penyimpanan ataupun persentase biaya penyimpanan. Baik, next. Di sini ada terdapat perhitungan EOQ pada bahan-bahan tersebut. Yang pertama ada kopi hitam dengan jumlah permintaan setahun sebanyak 120 kg, harga per kilogram sebanyak 75.000, biaya pemesanan 100.000, estimasi biaya penyimpanan 20%. Dengan perhitungan EOQ, akar 2 dikali R kali S per P kali I sama dengan 2 dikali 120 dikali 10.000 per 75.000 dikali 20%. EOQ sama dengan akar dari 2.400.000 rupiah per 15.000. EOQ sama dengan akar 160 sehingga dihasilkan EOQ yaitu sebanyak 12 kg. Yang kedua ada gula pasir dengan jumlah permintaan setahun sebanyak 108 kg, harga per kilogram sebesar 10.000 rupiah, biaya pemesanan 10.000 rupiah dengan estimasi biaya penyimpanan sebanyak 20%. EOQ-nya sama dengan rumus di atas sehingga EOQ-nya diperoleh sebanyak 32 kg. Yang ketiga ada gelas plastik cup dengan jumlah permintaan setahun 12.000 pieces, harga per pieces 700 rupiah, biaya pemesanan 10.000 dengan estimasi biaya penyimpanan 20%. Rumusnya sama juga seperti rumus-rumus berikutnya sehingga didapatkan hasil EOQ-nya yaitu 1.309 pieces. Yang keempat
ada susu UHT full cream dengan jumlah permintaan setahun 96 liter, harga per liter Rp25.000, biaya pemesanan Rp10.000 dengan estimasi biaya penyimpanan 20%. Rumusnya sama seperti di atas juga, sehingga EOQ-nya yang diperoleh yaitu sebanyak 19 liter. Selanjutnya ada gula aren, jumlah permintaan setahun ada 72 kg, harga per kilogram Rp25.000, biaya pemesanan Rp10.000 dengan estimasi biaya penyimpanan sebesar 20%. Rumusnya sama seperti di atas juga, yaitu akar 2 kali R kali S per P kali 1, yaitu akar 2 dikali 72 dikali Rp10.000 per Rp25.000 dikali 20%. EOQ-nya itu akar dari 1.440.000 per 5.000. EOQ yang diperoleh yaitu akar dari 288, EOQ-nya yaitu 16 kg. Yang terakhir ada sedotan dengan jumlah permintaan setahun sebanyak 12.000 pieces dengan harga per pieces Rp100, biaya pemesanan Rp10.000, estimasi biaya penyimpanan sebesar 20%, dengan rumus akar 2 kali R kali S per P kali I sama dengan 2 dikali 12.000 dikali dengan 2 dikali 12.000 dikali dengan 10.000 per 100 dikali 20% sama dengan 200, akar 240 juta dibagi 20, sehingga diperoleh akar 12 juta, yaitu EOQ yang diperoleh yaitu 3.364 pieces. Baik, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemesanan ekonomis untuk bahan baku kopi bubuk hitam yaitu sebesar 12 kg, sehingga dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 10 kali atau 120 kg bagi 12 kg, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan setiap 36 hari sekali atau 360 hari dibagi 10 kali. Kemudian untuk jumlah pemesanan ekonomis untuk bahan baku susu UHT full cream adalah sekitar 19 liter, sehingga dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 5 kali ataupun 96 liter dibagi 19 liter, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan setiap 72 hari sekali atau 360 hari dibagi 5 kali. Lalu untuk jumlah pemesanan ekonomis untuk bahan baku gula pasir adalah sekitar 32 kg, sehingga dapat dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 3 kali dan diperoleh dari 108 kg dibagi dengan 32 kg, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan kembali setiap 120 hari sekali atau 360 hari dibagi 3 kali pemesanan. Dan untuk jumlah pesanan ekonomis untuk bahan baku gula aren yaitu sekitar 16 kg, sehingga dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 4 kali yaitu 72 kg per 16 kg, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan setiap 90 hari sekali atau 360 hari per 4 kali pemesanan. Untuk jumlah pemesanan ekonomis bahan baku gelas plastik atau gelas plastik cup yaitu sekitar 1.309 pieces, sehingga dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 9 kali yaitu 12.000 pieces dibagi 1.309 pieces, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan kembali setiap 40 hari sekali atau 360 hari dibagi dengan 9 kali pemesanan. Dan yang terakhir adalah jumlah pemesanan ekonomis untuk bahan baku sedotan yaitu sekitar 3.464 pieces sedotan, sehingga dalam setahun dapat dilakukan pemesanan sebanyak 3 kali yaitu 12.000 pieces dibagi dengan 3.464, dan pemesanan tersebut dapat dilakukan setiap 120 hari sekali yaitu 360 hari dibagi 3 kali pemesanan. Baik, selanjutnya adalah penutupan, di mana di penutupan ini terdapat conclusion dan suggestion. Conclusion. Baik, yang pertama ada conclusion atau kesimpulan. Usaha Look Coffee menawarkan berbagai jenis minuman kopi
hingga ke minuman dan kopi. Menurut kami UMKM ini termasuk ke dalam UMKM yang berada di garis aman dalam artian level menengah ke atas. Hal ini dibuktikan dengan omset pendapatan sebulan yang UMKM ini dapatkan. Namun tentu saja semenjak pandemi COVID-19 melanda, UMKM tersebut sangat merasakan keresahan yang terjadi dan pendapatan menurun hingga harus mengupdate semua ataupun berbagai jenis minuman agar menarik pelanggan kembali. Setelah kami menemukan masalah yang berada di UMKM tersebut dan kami menganalisis permasalahan yang terjadi, tidak lupa juga kami memberikan solusi. Kami menyimpulkan bahwa UMKM tersebut berhasil mempertahankan usahanya yang dibangun di tahun-tahun sebelumnya, serta dapat bertarung dan beradaptasi, serta dapat bertahan melawan kondisi pandemik yang masih berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya ada suggestion. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga pokok yang terjangkau, populer di kalangan anak muda, bahan baku yang tersedia, packaging yang mudah dibawa dan praktis, konsep kedai yang menarik, ketersediaan fasilitas lengkap, alat pembayaran cashless, dan banyak promo. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, brand awareness yang rendah, sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka, kompetitor lain yang lebih kuat. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, membangun inovasi produk kopi baru, membangun hubungan dengan pelanggan, menarik konsumen dengan harga penawaran khusus, menjawab permintaan layanan pengiriman, misalnya di aplikasi ojek online, dan selanjutnya membuka outlet di lokasi baru. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu harga bahan baku yang tidak stabil, tingkat persaingan kedai kopi yang tinggi, dan rating buruk dari konsumen. Baik, saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudara Rangga. Saya persilakan. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Maafkan apabila ada kesalahan, apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.